Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa kembali dalam acara channel Opi Permajati. Ini dengan tema yang baik ini, temanya ada spiritual dan usaha. Bagaimana kita untuk mendalami usaha dengan spiritual? Sebenarnya itu mudah dipelajari apabila kita bisa mempelajari tentang spiritual dan usaha apa yang cocok untuk dikembangkan secara usaha yang diyakini. Contoh seperti usaha dagang, kita harus tahu dagangnya cocoknya dan karakternya apa, dan habis itu baru kita tujukan dengan keyakinan kita, dan harus tahu posisi tempat menghadapnya, itu harus kita baca spiritualnya seperti itu. Apabila kita membaca logikanya, harus kita tahu bagaimana marketnya, bagaimana tempatnya, posisinya itu juga penting. Dan usaha-usaha pun harus tahu membaca market yang ada di sekitarnya juga, mungkin tempatnya rame atau usahanya lainnya juga banyak di situ, kan bisa bersaing di tempat-tempat itu supaya kita ada semangat untuk maju. Dan dengan spiritual itu menambah satu keyakinan apa yang mau dibuat usaha di tempat tersebut, sehingga apa yang diinginkan biasanya akan tercapai dengan keyakinan yang kuat. Tanpa ada keyakinan juga usahanya juga akan bisa maju. Namanya orang usaha harus punya keyakinan yang kuat, terutama tentang apa yang dipikirkan. Usaha dari segi makanan atau usaha jasa atau usaha di bidang lain-lain pun itu harus bisa dijalankan dengan suatu keyakinan dulu. Keyakinan harus memahami namanya keahlian. Keahlian itu penting utama. Tanpa keahlian itu juga nggak akan bisa untuk usaha. Usaha itu yang dibutuhkan keahlian dulu. Kalau di bidang jasa, kalau usaha pedagang, jualan, itu yang dilihat marketnya dulu, lingkungannya dulu. Bagaimana lingkungannya bisa mendorong untuk daya tarik pembeli, itu kan penting. Dan apa yang dirasakan dari segi usaha-usaha tersebut harus mengerti tentang masakan. Kalau makanan, masakannya dulu bagaimana dikemas dengan rasa yang enak, yang nyaman, sesuai dengan keinginan masyarakat setempat atau masyarakat yang di luar lingkungan setempat tersebut, kan juga enak. Kalau bisa memahami itu, semua usaha juga lancar. Tentunya harus sabar. Usaha itu kan grafiknya sabar, nggak bisa usaha langsung booming, kan nggak ada. Usaha itu harus sabar, tekun, dan mempunyai keyakinan yang kuat. Di samping itu, kita pun juga harus bisa menarik pembeli dengan baik, melayani pun juga baik. Apa yang disajikan semuanya juga memberikan kepuasan tersendiri. Dan ilmu spiritual pun itu untuk mendorong rasa keyakinan yang kuat, dengan keprihatinan beliau supaya usahanya maju, kan lewat macam-macam jalannya lewat spiritual. Dengan ritual, mungkin beliau itu puasa Senin Kemis atau hari puasa wetonnya, atau puasa 40 harian antara mulai hari Jumat, bisa juga, atau hari Selasa Kliwon juga bisa, seperti itu. Nah, itu kan untuk menambah suatu keyakinan dan memohon doa pada Yang Maha Kuasa supaya diberikan kemudahan dari segala apapun, tentunya dalam segi usaha yang digeluti. Apabila itu nanti bisa berjalan dengan baik usahanya, tentunya ya merasakan suatu hasil yang baik juga. Tetapi jangan lepas dengan usaha, tiap hari usaha dan berdoa dan punya keahlian yang baik. Tanpa keahlian itu juga akan bisa usahanya apa. Itu orang usaha. Dan spiritual itu keseimbangan semua, antara usaha sama spiritual itu ada keseimbangan juga. Spiritual itu keyakinan, hati kita yang tulus, yang ikhlas. Dalam arti ikhlasnya apa? Dalam arti ikhlas itu kita juga
usaha tadi kan harus ikhlas dulu, usahanya seperti ini, yang digeluti seperti ini. Nah di sini nanti akan berjalan dengan baik, tentunya seperti usaha sate kan digeluti dengan rasanya juga bagaimana, lingkungannya juga, dengan bumbunya bagaimana, kombinasinya bagaimana lebih enak rasanya kan seperti itu kan menyajikan ciri sendiri. Dan ide-ide itu harus dimiliki oleh para pengusaha pedagang tersebut. Tanpa punya itu juga gak akan bisa. Lah idenya itu yang bisa dicari. Tadi yang cari feeling yang kuat, intuisi, merenung, dan dicoba-coba dulu bagaimana rasanya tadi itu setiap usaha-usaha yang baik, supaya ada peningkatan yang lebih baik, pembelinya supaya bisa banyak. Kalau banyak hasilnya pun juga ikut banyak kan itu usaha. Dan bila lagi seperti usaha jasa, kalau jasa dibutuhkan keyakinan, chemistry yang baik. Seperti biro jasa, itu juga harus keyakinan yang baik, keyakinan pada klien, memberikan suatu pelayanan yang baik, waktu, ketepatan kita sendiri, memberikan arahan-arahan yang baik, kedepannya bagaimana untuk mengirim barang seperti itu. Kalau kita biro jasa, contoh ekspedisi itu juga harus bisa mengerti betul tentang ekspedisi bagaimana, apa yang mau dikirim di mana, waktunya, usahanya. Usaha itu pun harus ditekuni dengan sebaik mungkin. Kalau usaha setengah-tengah juga hasilnya setengah-tengah, itu contoh seperti itu juga. Seperti pengusaha kontraktor atau properti itu juga sama. Beliau itu kesabaran juga, membuat bangunan juga, dihitung juga, desain bangunannya bagaimana untuk mengikuti perkembangan usaha dengan baik, dan daya pembelinya bagaimana, dan kreditnya bagaimana, itu pun harus dijalani dengan baik juga. Itu pun juga nggak lepas dari namanya spiritual tadi, itu doa dorongan spiritual tadi, supaya semuanya itu dimudahkan sama Yang Maha Kuasa. Itu kalau orang usaha. Dan usaha biasanya kan pakai hari, kalau orang Jawa pakai hari ini apa sih kan gitu. Usaha ini harinya mungkin hari Senin, jam berapa itu biasanya ditentukan sama yang mempunyai keahlian pelaku spiritualis seperti itu. Harinya ini Senin, harinya Rabu, harinya Jumat, gitu juga. Itu semua itu ada apa namanya. Itu yang sama orang-orang yang diyakini. Jadi orang Jawa itu yakin di situ sih, yakin namanya usaha bagaimana, hari, jam, itu biasanya beliau butuhkan. Awal-awal membuka usaha itu nggak lepas namanya apa ya? Namanya ya budaya tradisional seperti itu. Budaya itu nggak bisa dilepas saja, tapi budaya itu selalu diuri-uri kalau orang Jawa. Dari usaha pun, mau pernikahan, mau adat, tentu pakai hitungan semuanya. Nggak lepas dari namanya budaya tadi. Bisnis pun juga sama, ada hitungannya juga, cocoknya apa, kasarnya bagaimana. Biasanya seperti itu kalau orang-orang yang meyakini tentang spiritual dan usaha-usaha yang mau digeluti seperti itu. Yang saya dalami hal seperti itu, yang sering orang datang ke sini meminta saran, Pak, minta tolong satu usahanya ini, harinya apa cocoknya, kan seperti itu juga ada. Ya banyak macam-macam. Kalau yang konsultasi ke tempat saya seperti ini, saya juga apa adanya ngasih tahu sesuai dengan karakter dan keahliannya yang beliau inginkan. Tanpa ada keahlian juga nggak bisa. Semua itu harus ada keahlian dulu, pengalaman itu penting. Tanpa pengalaman juga nggak mungkin bisa namanya usaha mau bisa maju dari mana dasarnya. Harus ada keseimbangan logika juga mau usaha. Hidup itu kan harus usaha, tanpa usaha juga nggak bisa. Mau berkembang harus ada usaha, mau maju juga harus ada usaha, mau pintar juga harus mau belajar, kan seperti itu tuntunan kehidupan. Jadi nggak seenaknya, tapi semua itu ada tatanan kehidupan. Kalau mau maju, mau sukses harus mau belajar dan bisa membaca momen-momen yang dipelajari. Momen mana yang pas masuk
biasanya seperti itu yang orang-orang punya hobi bisa baca momen-momen mana yang baik, biasanya dia itu masuk lah orang seperti itu, membaca pelan-pelan dulu, oh musimnya ini masuknya ini seperti itu. Kalau semuanya musim hari raya, hari raya itu mau jualannya apa itu udah dipikirkan sama pelaku-pelaku usaha itu udah ngerti, dan nilai jualnya pun juga tahu harganya berapa, nilainya berapa, udah dipikirkan semua, manajemennya udah matang gitu. Kalau spiritual pun juga keseimbangannya, spiritual itu mempertahankan suatu keyakinan yang diinginkan bahwa satu usaha ini harus yakin bisa maju, harus bisa maju, harus bisa maju, itu keyakinan. Kalau tanpa dorongan keyakinan itu nggak akan bisa maju, yakin dulu usaha itu akan diikuti. Nanti akan ketemu grafik ke depan, lebih maju. Tanpa keyakinan juga semangatnya semangatnya udah nggak ada, meredup. Semangatnya dari keyakinan tadi itu, apa yang dimiliki harus yakin dulu. Kalau udah yakin, semangat ketemu jalur ke depan. Tanpa yakin juga sulit apa yang mau dicari. Bekerja pun tentunya juga keyakinan yang dibutuhkan. Kalau usaha itu chemistry, hubungan yang baik pada klien, pada pembeli. Tanpa itu juga nggak bisa. Apa yang dia mau dikembangkan juga nggak akan bisa kerjasama yang baik, itu kan bisa meningkatkan kualitas yang baik juga. Tanpa ada kualitas yang baik tentunya juga nggak akan bisa namanya orang usaha. Usaha itu harus benar-benar bisa dipahami dan diyakini apa yang mau diusahakan. Seperti itulah penyampaian saya tentang spiritual dan usaha. Semoga bermanfaat. Semua yang sudah saya sampaikan seperti ini ada manfaatnya dengan baik, dan arahnya semakin yakin apa yang diusahakan semua akan berhasil. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.